Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tema kita adalah To Heaven and Back. Kita pernah mendengar ada judul film To Hell and Back. Tetapi sudah di sorga, kenapa mau turun ke bumi untuk mengembalikan this hell menjadi sorga? Karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Negara-negara nyebut diri yaitu kebanyakan Kristen ataupun mayoritas tidak merayakannya. It's a privilege. Come on, dimanapun Anda berada, Rock Ministry, Rock International Ministry dimanapun. Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan takut, jangan gelisah. Engkau percaya Elohim, engkau percaya juga kepadaku. Yeshua berkata begitu. Dan dia berkata di rumah Bapakku. Jadi jangan katakan semua Tuhan sama, semua ke surga sama. This is the Father's house. Ada banyak tempat tinggal. Ada semua tempat buat kita. Dan setelah aku mempersiapkan bagimu, aku akan kembali untuk menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. What a promise. Peace. Dan juga kita lihat place. Dan satu lagi, Tuhan memberikan promise yang pasti terjadi. Mari kita rayakan. To heaven and back. God bless you. Amen. Hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang besar dalam sejarah keselamatan. Ya. Selain kita memperingati Natal, kelahiran Tuhan Yesus, kemudian bukan memperingati tapi kita merayakan Natal, ya. Kemudian memperingati kematian Tuhan Yesus ketika disalib di kayu salib, kemudian 3 hari setelah itu dibangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan peristiwa ini bukan akhir atau the end daripada kisah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya ini adalah janji. Dan awal dari penggenapan yang lebih besar lagi, yaitu dia akan datang kembali. Amin. Jadi temanya seperti yang dari pusat, to heaven and back. Artinya apa? Ke surga dan kembali. Kita akan membaca di dalam satu ayat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga itu bukan tugasnya selesai. Kalau bagi kita, setiap kita yang naik ke surga atau meninggal dunia kemudian Tuhan angkat kita ke surga, berarti tugas di bumi kita selesai. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus ke surga, itu Yesus itu masih melanjutkan misinya dari surga. Karena saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sebagai pengantara kita. Kemudian dia sebagai imam besar kita, imam besar yang agung. Dan dia saat ini sebagai raja yang memerintah atas segalanya. Jadi masih ada tugas. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 firman Tuhan berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus saat ini menjadi pengantara orang percaya dengan Allah. Dan itu memungkinkan setiap kita ini manusia yang berdosa akhirnya berhubungan kembali dengan Allah yang kudus. Amin. Ya, pengantara bahasa Jawanya itu ya bahasa mak comblang ya. Dulu saya kenal istri saya itu karena ada mak comblangnya, ada pengantaranya. Jadi mak comblang itu penghubung menjodohkan 2 orang ya, agar mereka bisa pacaran kemudian menikah. Nah, kalau saya cerita panjang sekali, cukup lama dan akhirnya saya menikah dan mak comblang saya seharusnya dapat kepala babi. Ya, atau minimal angpau. Tetapi Yesus kita sebagai pengantara, dia tidak mencari keuntungan loh. Justru mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya akan cepat saja karena ini hubungannya dengan teologi. Tapi kita harus ingat juga bahwa apa yang disampaikan ini Tuhan Yesus sudah kerjakan. Yang pertama pengantara dalam penembusan dosa.
Karena di dalam Yohanes 1 ayat 29 di sana dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus menanggung semua dosa saudara dan saya. Amin, puji nama Tuhan. Semua dosa apapun itu sudah ditebus oleh Yesus. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gak bisa. Dengan perbuatan baik kita. Dengan uang kita gak bisa. Hanya Yesus yang satu-satunya jalan untuk supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Cuma nama Yesus. Itu yang pertama. Apa itu? Dalam penebusan dosa. Saya cepat saja. Yang kedua, dia menjadi pendamai antara manusia dan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 20 hingga ayat 22, firman Tuhan berkata, dan oleh Yesuslah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi pendamaian terjadi karena apa? Darah Yesus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dulu kita jahat semua. Kita memusuhi Allah, kita memberontak kepada Allah, tidak taat. Tetapi dalam kondisi kita berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Melalui Yesus, saudara dan saya, setiap orang percaya diperdamaikan dengan Allah. Dosa yang kita lakukan, yang merah seperti kirmisi sekalipun, oleh darah Yesus, semua kita sudah dikuduskan dan disucikan. Ini berarti saudara dan saya saat ini sewaktu-waktu bisa masuk dalam hadirat Allah, datang kepada Allah. Karena hubungan itu bukan didasarkan pada usaha dan kebaikan kita, tetapi karya penebusan Yesus. Amin. Yang ketiga, pengantara dalam doa. Ingat loh, sebagai pengantara Yesus juga menjadi pengantara dalam doa-doa orang percaya kepada Allah. Dan doa kita hanya bisa sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu kalau berdoa, doalah dalam nama Yesus. Amin. Banyak orang yang berdoa, betul, di luar sana banyak orang berdoa. Apakah doanya sampai kepada Bapa di surga? Enggak. Kalau cuma Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi menjadi pengantara bagi doa kita. Pengantara dalam bahasa aslinya, ya, di dalam Ibrani 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kalau kita buka bahasa Inggris, pengantara itu intercessor. Intercessor itu juru syafaat. Intercessor itu pendoa syafaat. Siapa pendoa syafaat itu? Seseorang yang berdoa memohon kepada Allah untuk orang lain. Itu pendoa syafaat. Jadi dalam perannya sebagai anak Allah, Yesus menyampaikan permohonan orang percaya, permohonan kita kepada Bapa dan mengupayakan agar permintaan itu dikabulkan sesuai kehendak Bapa. Amin. Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, ingat bahwa kita tidak sendirian. Yesus juga berdoa, dia menjadi pengantara, mengupayakan agar permintaan kita itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi hanya doa di dalam nama Yesus itu bisa sampai kepada Bapa. Dan yang selanjutnya, imam besar yang sempurna. Pengantara ini, perhatikan baik-baik. Apa sih maksudnya imam besar yang sempurna atau imam besar yang agung? Kalau kita membaca di dalam Ibrani 4 ayat 14 hingga ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Jadi dia naik ke surga
anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Dan ayat yang 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 perhatikan baik-baik. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi di dalam Ibrani, Yesus disebut sebagai imam besar agung yang senantiasa hidup untuk menjadi pengantara dan pembela umatnya. Mengapa menjadi pengantara dan pembela? Coba kita lihat. Karena Yesus sendiri turut merasakan kelemahan-kelemahan kita ketika dia menjadi manusia 100%. Ini berarti kalau dia sudah mengalami hal itu, maka Yesus memahami kelemahan manusia. Dia memahami kita dan dia memperjuangkan mereka di hadapan Allah. Amin. Kelemahan kita apa saja? Saya mau beritahu, kelemahan kita itu kita cenderung berbuat dosa. Kita cenderung untuk tidak taat kepada Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Kita harus sadari itu. Dan yang kedua, keterbatasan hikmat dan pengertian kita. Hikmat dan pengertian kita terbatas ketika kita melakukan sesuatu atau kita memutuskan sesuatu. Terbatas loh hikmat dan pengertian. Dan ketika kita memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, segala sesuatu jadi ruwet, jadi rumit, jadi kita lemah. Benar? Kelemahan fisik, fana, betul ya, sedikit-sedikit sakit, ringkih, kesenggol sepeda motor meninggal. Loh betul, barusan saya dapatkan apa namanya, siapa itu ya, kesenggol. Apa itu namanya ya, ada yang kenal, Bu Tin sudah tahu, kesenggol sepeda motor ya Bu ya, meninggal ya, betul. Papanya teman saya di Pontianak, ketika SMP itu, papanya itu makan siomay. Tahu kelelekan siomay? Pernah? Kelelekan, mati. Jadi kita manusia itu ringkih, lemah. Apalagi kita lihat kondisi dunia ini, pasti khawatir dan takut. Kita nggak tahu loh masa depan seperti apa. Dan yang terakhir, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Kita manusia yang lemah. Tetapi puji Tuhan, Yesus memahami kelemahan manusia. Tuhan memahami kelemahan saudara dan saya. Dan Yesus tidak tinggal diam, tetapi sebagai imam besar yang agung, ia memperjuangkan kita semua di hadapan Allah. Amin. Dia berdoa sebagai imam besar, dia memperjuangkan kita. Artinya Yesus sebagai pengantara antara manusia dan Allah, memahami kemudian dia menyampaikan kepada Bapa dan membela kita, bahkan dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, agar kita tetap diterima, kita tetap ditolong dan disempurnakan oleh Allah. Karena Yesus sendiri sudah pernah mengalami kelemahan-kelemahan secara manusia. Dia menang dan tidak berbuat dosa. Kalau kita lemah, kadang masih berbuat dosa, tidak taat dan memberontak. Dan Yesus tahu itu, sehingga saat ini sebagai imam besar yang agung, dia membela kita. Amin. Nabi Elia hebat enggak mengalahkan 450 Nabi Baal. Krek, dibunuh semua. Tapi keesokan harinya dia dapat ancaman dari Ratu Isabel yang ingin membunuhnya. Dia takut, putus asa, dan saya yakin pada saat itu dia begitu lemah karena ancaman dari Isabel. Dan dia merasa sendirian, tidak ada yang bisa backup dia, dan dia merasa gagal dalam hidupnya. Kemudian dia lari ke padang gurun. Tapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkannya. Ketika tidur dibangunkan, bangun, ini makan apa? Roti dan air. Sampai 2 kali. Jadi Tuhan memberikan kekuatan ketika dia lemah. Lalu membimbingnya ke Gunung Horeb, bertemu dengan Tuhan di sana. Dan di sana dia dipulihkan.
Elia diteguhkan bahwa dia tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah kepada Baal. Dan Tuhan memberikan si Elia tugas baru, yaitu dia harus mengurapi 2 orang raja dan 1 orang nabi, yaitu Nabi Elisa. Elia bangkit karena Tuhan tahu kelemahan Elia dan dia tetap backup. Ingat, surga akan terus membackup kita, khususnya pada saat kondisi menghadapi kelemahan. Ada yang lemah pada saat pagi hari ini, kita tidak sendirian. Surga tetap membackup kita karena imam besar agung kita itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia sehingga ia sanggup menolong kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus naik ke surga itu untuk apa? Ternyata di dalam Yohanes 14 ayat 2 sudah jelas, di sana dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Enggak ada yang amin. Loh, sungguh loh, ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan ya, ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat. Apapun yang kita alami saat ini ya, susah, sedih. Ada lagu yang berkata seperti ini. Rumahku, sama-sama bersama-sama. Rumahku ada di dalam surga, tempat yang suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat bahwa ku di surga. Rumah kita ada di surga. Amin. Dan Yesus itu naik ke surga sedang menyiapkan sebuah tempat bagi kita. Kalau tempat itu sudah selesai, maka dia akan datang untuk membawa kita bersama-sama. Amin. Yang kedua, janji akan kembali. Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ingat warga kerajaan, Yesus yang naik ke surga berjanji akan kembali. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Pertanyaannya, untuk apa kembali? Tadi kita baca Yohanes 14 ayat 2, sekarang Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, naik ke surga menyediakan tempat, dan akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang mau? Ya, boleh angkat tangan. Ya, kita nanti akan dibawa ke tempat di mana Yesus ada, kita ada di sana. Ini janji firman Tuhan. Ingat loh, hidup kita sementara di atas bumi ini. Kita semua musafir, kita mengadakan perjalanan yang tidak panjang, yang sebentar saja, 70-80 tahun. Kalau kuat oke lah 90 tahun ya, ada yang hampir 100 tahun, tapi apalah artinya? Biasanya kondisi seperti itu, ke kamar mandi harus dituntun ya toh, makan juga kesulitan ya. Tapi ingat, kita sebagai musafir, suatu saat Tuhan sudah berjanji akan membawa kita ke Yerusalem baru. Terus perhatikan kalimat ini. Yesus ini, statement ini, apa sih kebenaran yang ada di dalam ayat ini? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita kalau perhatikan, maka ada kebenaran itu mengandung 3 hal utama. Ya, catat. Yang pertama, janji akan kembali itu pasti. Amin. Kalau ini oke, kita pasti iyakan, pasti. Karena janji Kristus itu ya bagi semua janji Allah. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan kembali, itu pasti. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Yang kedua, pengharapan. Apa artinya pengharapan? Di dalam Titus 2 ayat 13 di sana dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus.
Itu berbicara tentang apa? Kita hidup di dunia ini sudah dirusak oleh dosa. Dunia tidak memberikan kita pengharapan kekal. Dunia bisa memberikan kita ya kekayaan, kekuasaan, kenikmatan, popularitas. Tapi Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan, di sini saya mencatat, tetapi sungguh semuanya itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Apa yang kita cari di bumi ini, semuanya itu sia-sia dan menjaring angin. Siapa bisa jaring angin? Gak iso katanya Nia, gak bisa. Ya kenyataan yang saya sebutkan tadi itu fana, mudah hilang dan tidak bisa dibawa mati. Ingat itu, pengharapan ya. Nah ini ada James Howell, dia adalah seorang penambang Bitcoin kaya dari Inggris, Wales. Dan apa yang terjadi suatu saat dia nyimpan tuh supaya nggak diambil sama orang ketika berada di mana, di laptop atau di mana, dia pakai hard drive. Suatu saat hard drive-nya itu kebuang dan isinya itu 8.000 Bitcoin. Bisa bayangkan 8.000 Bitcoin sekarang satu Bitcoin itu sekitar 1,4 miliar. 8.000 Bitcoin berapa triliun. Cuman dibuang. Kemudian dia bingung. Dibuang di tong sampah, dipikir itu barang-barang gak pakai. Dan apa yang terjadi? Dia berusaha keras untuk mendapatkan izin menggali tempat pembuangan sampah. Tapi pemerintah setempat menolaknya karena alasan lingkungan. Jadi sudah kependem di dalam situ dan saya yakin pasti hard drive-nya sudah rusak. Dan hilanglah yang namanya 8.000 Bitcoin. Sebentar aja, gara-gara lupa. Makanya manusia hikmat dan pengertian kadang lalian apalagi sudah tambah usia. Iya, oleh sebab itu jangan taruh hati kita pada dunia. Tapi kepada kerajaan Allah yang kekal. Dunia ini rusak Bapak Ibu. Fana, penuh kesia-siaan. Tapi Yesus datang untuk kedua kalinya memberikan kita pengharapan sejati dan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Satu pasti sudah, yang kedua pengharapan kita sudah jelas. Yang ketiga ini ada teguran. Janji akan kembali ya, punya makna yang selanjutnya itu peringatan. Karena kenapa? Alkitab berkata seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah di dalam Matius 24:42. Sebab kamu tidak tahu pada mana hari, mana Tuhanmu datang. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Kedatangan Yesus itu pasti. Tetapi kita semua tidak tahu yang pastinya itu kapan. Dan saya memberitahu bahwa kedatangannya itu mendadak dan mengejutkan seperti seorang pencuri yang datang pada saat malam hari. Zaman dulu di Kalimantan, rumah kita itu sering dimasukin maling dan kita tidak pernah tahu maling itu masuknya kapan. Tiba-tiba barang-barangnya sudah dibawa semuanya. Dan sama seperti kedatangan Tuhan, kita jangan anggap semuanya fine-fine saja. Tuhan akan datang pasti. Dan dia akan memberikan pengharapan. Tapi kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh itu. Betul, dihabiskan minyaknya. Pada saat mempelai pria datang, mereka bingung masih mau beli minyak. Lah, akhirnya terlambat. Pintu di mana mereka mengadakan pesta itu sudah tertutup. Ingat loh ya, Tuhan Yesus datang kali kedua itu bukan sebagai bayi. Bukan datang untuk menyelamatkan hilang lagi. Bukan datang untuk mengampuni dosa, menebus dosa kita lagi. Tetapi dia akan datang sebagai raja untuk memerintah. Dan datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh manusia berdasarkan iman dan perbuatan mereka. Untuk menentukan apakah orang ini masuk ke keselamatan kekal atau masuk ke dalam hukuman kekal. Oleh sebab itu kita harus bersiap-siap, sebuah peringatan. Berjaga-jaga, jangan sampai lengah. Yang amin cuma Pak Andreas saja. Oleh sebab itu berjaga-jaga, jangan sampai lengah. Kalau ada sesuatu yang belum beres di hadapan Tuhan, bereskan dengan Tuhan. Amin. Oke, dan yang terakhir, saya khotbahnya cepat sekali ya. 20 menit. Di sana saya 25 menit, Pak. Ya, di sini 20 menit ya.
Ya, tapi nanti saya tanya kembali tanya kembali itu butuh waktu 15 menit. Yang totalnya akhirnya 30 menit ya. Oke, baik. Selanjutnya, panggilan untuk menjadi saksi. Di dalam Kisah Rasul ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat ya, Yesus sebelum naik ke surga di ayat yang ke-9, ini ayat ke-8. Ya, naik ke surga kan ayat ke-9. Ayat 8 sudah pesan-pesan, kamu akan menjadi saksiku. Meskipun Yesus tidak hadir secara fisik di tengah-tengah kita, Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Amin. Dan Roh Kudus ini menyertai, membimbing, menuntun kita, memperlengkapi kita untuk melanjutkan misi yang telah Dia percayakan, yaitu memberitakan Injil. Mengapa harus memberitakan Injil? Kenapa? Karena Matius 29, 19, 20 sudah jelas. Amanat agung. Supaya memberitakan Injil, supaya setiap orang boleh menjadi murid Yesus. Minimal mereka harus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya, apakah kita sudah melakukannya? Kita akan dimintai pertanggungjawaban loh. Sudah memberitakan Injil, kabar baik. Saya tidak akan bahas ini karena kalau saya bahas nanti jadi panjang lagi. Ya. Dan yang kedua itu menjadi saksi Kristus. Yang pertama itu apa? Memberitakan Injil. Yang kedua itu menjadi saksi Kristus. Saya mau bertanya, warga kerajaan, kan kita tahu di dalam Alkitab itu ada Injil kanonik, Injil. Ada berapa Injil di dalam Alkitab? Berapa? 4. Coba sebutkan anak-anak seperti di sekolah minggu saja. Apa? Injil apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa tahu Injil yang kelima? Oh, Pak Sugiarto sesat Injil kelima. Injil kelima adalah hidup kita. Amin. Karena mungkin banyak orang mereka tidak pernah baca Alkitab. Tapi mereka bisa membaca hidup kita. Itu Injil yang kelima. Tapi nanti jangan keluar, katanya gereja Rock Malang ada Injil kelima segala. Enggak, maksud saya di sini itu sebuah sesuatu yang figuratif. Injil kelima adalah hidup kita. Menjadi Injil kelima, menjadi saksi, bukan cuma cuap, tapi hidupnya nggak karu-karuan ya. Jadi kita sampaikan Injil kepada orang, tapi hidup kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain, membawa mereka datang kepada Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 firman Tuhan berkata, kamu adalah apa? Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi hidup kita itu dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi apa? Dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Paulus menggambarkan hidup jemaat di Korintus itu seperti surat Kristus. Bisa dibaca oleh semua orang, artinya hidup kita ini menjadi kesaksian yang terbuka bagi orang lain, bagi dunia. Oleh sebab itu menginjil bukan hanya cuap-cuap pakai kata-kata saja, tetapi teladan hidup kita, gaya hidup kerajaan Allah. Sekali lagi Tuhan Yesus pergi ke surga, naik ke surga bukan untuk menjauhi kita, tetapi untuk menggenapi rencana keselamatan dan mempersiapkan tempat bagi kita. Suatu saat dia akan kembali lagi, kapan? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam kesiapan, terus berjaga-jaga dalam pengharapan, karena suatu saat kita pasti berjumpa dengan dia, melek sudah di sana, dan biarlah kita hidup di dalam kehendaknya. Siapa rindu untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan? Angkat tangan. Kapan? Gak tahu ya. Suka-sukanya Tuhan ya, kita gak tahu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.